Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kita pada hari Selasa ini, yakni tentang Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliah EL2006. Ya, minggu lalu bagaimana? Kita sudah melaksanakan UTS kan ya? Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang deret Fourier, kemudian fungsi dengan periode rho sama dengan 2L, dan yang terakhir adalah fungsi ganjil genap. Tidak perlu banyak-banyak, untuk minggu ini kita 3 topik besar ini saja. Baik, masuk ke yang pertama, deret Fourier. Deret Fourier itu merupakan deret tak hingga yang dirancang untuk merepresentasikan fungsi periodik umum dalam bentuk deret sederhana, yaitu kosinus dan sinus. Fungsi fx dikatakan periodik jika fungsi tersebut didefinisikan untuk semua x nyata dan jika ada positif rho sedemikian rupa sehingga fungsi x ditambah rho sama dengan fungsi x itu sendiri. Nah, grafik fungsi ini diperoleh melalui pengulangan periode grafik. Kita bisa lihat di sini kita mempunyai signal seperti ini, grafik seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita perlu ketahui bahwa untuk melakukan satu periode atau rho itu dibutuhkan satu puncak dan satu lembah atau dikatakan satu gelombang. Nah, di sini sebagai contoh yang diambil sebagai satu rho-nya atau satu periodenya, yakni dari titik ini sampai ke titik ini. Nah, dari titik itu kita sudah ketahui bahwa dari posisi lembah, setengah lembah ya kalau di sini ya, setengah lembah, kemudian naik sampai ke puncak dan turun lagi dan didapatkan setengah lembah. Dari sini kita ketahui bahwa kita punya satu lembah dan satu puncak. Kok bisa satu lembah? Ya, karena di sini setengahnya dan di sini setengahnya. Kita juga bisa melihat satu periode dari sisi sini. Kita mendapatkan satu puncak dan satu lembah. Seperti itu. Jadi, untuk melihat periodik, kita bisa melihat ternyata grafik yang kita miliki ini memiliki rho yang sama. Perlu kita ketahui bahwa grafik bisa dikategorikan sebagai grafik sinus dan grafik kosinus. Itu kita lihat dari pergerakannya. Misalkan di sini kita ambil contoh grafik ini, maka pergerakan ini menuju ke atas, yaitu dari bawah ke atas. Perlu kita ketahui untuk grafik sinus itu kan dari seperti ini kan ya, dan grafik kosinus kebalikannya ya. Kalau grafik kosinus dia dimulai dari sini, dia leading sebesar 90 derajat, mungkin sekitar segitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa si sinus itu posisinya adalah naik dan kosinus posisinya adalah menuruni, gitu ya. Mudah dipahami kan? Yang sinus ini kita lihat, yang kosinus seperti ini. Mudah kan ya? Oke, lanjut. Masalah yang akan dikupas dalam hal ini ya ini mengucapkan fungsi yang berperiode rho itu sama dengan 2pi dalam fungsi sederhana yang mempunyai periode 2pi, sehingga nanti dibentuklah sebuah deret yang menjadi seperti ini. A0 ditambah A1 cos X ditambah B1 sin X ditambah A2 cos 2X ditambah B2 sin 2X dan seterusnya. Itu sehingga bisa disimpulkan atau disederhanakan nih deret ini itu menjadi fungsi yang ini, atau fungsi X sama dengan A0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dengan AN cos NX plus BN sin NX. Nah, deret ini lebih dikenal dengan deret
trigonometri. Oke, ini kita bisa lihat di sini adalah cos X. Dia satu puncak dan satu lembah. Dan cos 2X. Yang mana coba rho-nya? Karena dia cos 2X berarti kita ambil satu puncak dan satu lembah. Kemudian cos 3X sama. Kita ambil satu puncak, satu lembah. Kemudian untuk sin, satu puncak, satu lembah, sama sin 2x, satu puncak, satu lembah, sin 3x, satu puncak dan satu lembah. Gampang ya untuk melihatnya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang deret trigonometri, kita jangan sampai lupa penjelasan atau materi-materi kita terdahulu tentang kuadran. Misalkan di sini ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Dan apa yang spesial di kuadran 1? Apa karakteristik yang spesial di kuadran 2? Karakteristik yang spesial di kuadran 3 dan karakteristik yang spesial di kuadran 4. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail, kalau kalian ingin mencobanya di Excel nanti mungkin bisa, misalkan dari sudut 0, sudut berapa setelah 0? 30, setelah itu 45, setelah itu 60, setelah itu 90, setelah itu berapa lagi? Ya, ada yang tahu? Ya, 120 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan nilai dari sinus, cosinus itu merupakan cerminan atau mirroring dari 90. Jadi 0, kemudian setengah, dan seterusnya sampai di 91, kemudian beralih ke 120, dia akan adalah cerminan dari 60. Nah, sifat-sifat karakteristik yang seperti inilah jangan sampai dilupakan untuk materi kita selanjutnya. Oke, deret Fourier itu muncul ketika merepresentasikan suatu fungsi periodik fx tertentu dengan suatu deret trigonometri. Jadi deret Fourier itu muncul ketika merepresentasikan suatu fungsi periodik. Ini misalkan ini adalah fungsi periodik kita, dan ini diselesaikan dengan deret trigonometri. Jika kita melihat fungsi x tersebut, artinya deret ini konvergen dan mempunyai fx sebagai jumlahnya. Kalau kita lihat, kita punya fungsi fx di sini, dan ketika kita jumlahkan ke semuanya di sini, itu akan nilainya sama dengan si fx yang ini. Jika fx nanti itu diketahui besarnya, berarti nanti kita akan menemukan besarnya koefisien. Koefisien apa saja? A0, kemudian AN, dan BN. Ketiga koefisien inilah yang digunakan persamaan-persamaannya untuk mencari nilainya. Untuk A0 kita bisa menggunakan 1/2pi dibagi 1/2pi integral dari min pi sampai pi fx dx. Ya. Untuk AN sama dengan 1/pi, ya, 1/pi integral dari min pi hingga pi fx cos nx dx, dan BN 1/pi integral dari min pi hingga pi fx sin nx dx. Pertama kita tentukan A0 dengan mengintegralkan ruas kiri dan kanan dari pi sampai pi, dari min pi sampai pi, sehingga nanti didapatkan persamaan A0, AN, dan BN-nya seperti itu. Kalau ingin mencari sejarahnya rumus ini dari mana, itu kita dapat mengintegralkan kedua ruas kiri dan ruas kanan itu dengan min pi sampai pi. Oke, lanjut. Contoh. Hitunglah koefisien Fourier dari fungsi periodik fx. Ini adalah grafik fungsi kita. Ya. Kemudian berapakah besar A0, berapakah besar koefisien BN, dan besar koefisien CN. AN, BN, dan A0.
Untuk A0. A0 di sini langsung saya declare sebesar 0. Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ya. Kalau kalian ingat lagi, di sini adalah A0 itu 1/2pi integral dari min pi hingga pi fx dx. Ya, fx dx. Oke. Kalau kita asumsikan nilai A0-nya itu adalah n-nya itu dari 1, maka nanti kita akan bisa mengetahui berapa hasilnya A0. Tetapi dengan kata lain, A0 juga kita dapat melihatnya dari nilai DC value kalau saya memudahkannya. Jadi di sini kita punya grafik seperti ini kan ya. Ya. Lalu bagaimana kita melihat nilai DC value-nya? Gampang. Ibaratkan ini adalah wadahnya, wadah air ya. Di sini adalah airnya. Jadi si air ini akan kita pindahkan ke wadahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grafik yang timbul akan berubah menjadi bidang yang datar dan tepat di sumbu X sebesar 0. Maka A0 nilainya adalah 0. Lanjut, kita ke AN. AN itu besarnya adalah 1/pi integral dari min pi hingga pi fx cos nx dx. Ya, ini rumus yang tadi. Kita masukkan satu-satu. Untuk AN sama dengan 1/pi, kemudian dari min pi hingga pi. Di sini kita lihat ada perjalanan dari min pi hingga pi, berarti periode atau row yang ingin dilihat adalah perjalanan sinyal dari sini menuju sini. Berapa saja yang dilalui? Yang pertama dia dilalui adalah min pi hingga ke 0, kemudian dari 0 hingga ke min pi. Makanya di sini kita bagi integral tersebut menjadi 2 bagian untuk memudahkan perhitungannya, sehingga integral min pi hingga 0, terus kemudian fx cos nx dx. Nilai fx ketika dari min pi hingga 0 adalah min k, sehingga fx langsung diganti menjadi min k. Cos nx dx ditambah integral dari 0 hingga pi dengan k cos nx dx. Sehingga nanti akan dihasilkan kita integralkan k itu nilai konstanta, dia bisa keluar dari integralnya jadi min k di sini. Kemudian integral dari cos adalah sin nx dx, jadi sin nx dibagi dengan n. Kemudian di sini kita bisa lihat min pi hingga 0 dan seterusnya. Lalu kok bisa hasilnya 0? Gampang. Kita misalkan n-nya adalah 1, maka kita bisa hitung ketika nilainya 1 dan seterusnya nilainya 1, apa yang terjadi ketika nilainya 1? Sin pi itu nilainya akan selalu 0. Sin pi, sin 180 derajat nilainya 0. Sehingga berapapun n-nya nanti di sini akan selalu menghasilkan angka 0. Dan sin 0 itu nilainya adalah 0. Ketika sin 0 nilainya 0, berarti hasilnya juga akan 0. Maka nilai AN akan selalu 0. Oke, lanjut. Kita lihat di sisi BN-nya. BN, persamaannya adalah 1/pi integral dari min pi hingga ke pi fx sin nx dx. Sama, kita lakukan hal yang sama juga dari min pi ke 0 dan dari 0 ke min pi.
kita masukkan angkanya, sehingga nanti dihasilkan nilai BN itu sama dengan K per NP. NP-nya dari mana? Ini N ini kan konstanta nih. Ini bisa dikeluarkan. Nah, ketika sudah dikeluarkan, jadi K per NP. K-nya bisa dikeluarkan juga. Kemudian kita masukkan nilai integral itu kan batas atas dikurangi batas bawah ya. Jadi cos 0, ya kan, mau n-nya berapapun, kalau di sini nilainya 0 pasti akan hasilnya 0, min cos np. N-nya masih sama, P-nya dari batas bawah, ya betul. Kemudian min cos np ditambah cos 0, sehingga nanti dihasilkan BN sebesar 2K per NP 1 min cos NP. Ya, sudah kan ya? Oke. Oh, ini ada salah ketik sedikit. Ini harusnya adalah BN, karena BN dan AN itu hampir sama persamaannya, jadi tadi sempat salah ketik sedikit. Oh, bukan. Ini adalah rumus yang kita miliki untuk mencari deret trigonometri tadi untuk A0, AN, dan BN. Jadi saya tampilkan di sini untuk memudahkan kita menghitung. Oke, lanjut. Saat cos Pi sama dengan min 1, cos 2Pi sama dengan 1, dan cos 3Pi nanti akan menjadi min 1. Kok bisa, Pak? Lah, cos Pi itu kan berapa sih? Cos Pi. Pi-nya itu kan 180. Cos 180 nilainya min 1. Cos 2Pi berarti berapa? 360 atau sudut 0. Hasilnya akan 1 dan seterusnya. Nah, dari sifat ini ya, kita dapat lihat atau kita dapat kategorikan ketika n bernilai genap, maka hasilnya akan menjadi positif 1. Dan ketika n bernilai ganjil, maka dia akan menjadi negatif 1. Sehingga kalau kita ingat lagi yang tadi, kita punya persamaan BN seperti ini, 1 min cos NP. Berarti 1 cos NP ini tadi, ketika n-nya itu bernilai genap, maka apa yang terjadi? 1 dikurang 1, hasilnya 0. Lalu ketika bernilai ganjil berarti 1 min 1, hasilnya 2. Nah, dari sifat ini kita dapat merangkum untuk B1 nanti akan mendapatkan besarnya adalah 4K per Pi. Kemudian ketika B2 atau n-nya diisi dengan 2, hasilnya adalah 0, nilainya genap ya, 0. Ketika ganjil lagi, apa yang terjadi? 4K per 3Pi, B4, dan seterusnya. Sehingga deret trigonometri tadi kita implementasikan. Fx sama dengan A0 plus sigma dari n sama dengan 1 hingga tak hingga An cos nx plus Bn sin nx. Sehingga kita substitusikan A0 tadi kita punya hasilnya adalah 0, maka masukkan 0. An hasilnya adalah 0, maka nilainya 0 juga. Mau dikalikan berapapun hasilnya akan 0. Kemudian yang Bn. Bn tadi memiliki angka, maka di sini masih tetap Bn sin nx. Bn tadi kita sudah punya masing-masingnya 4K pi. Kemudian B2-nya 0, kemudian 4K 3Pi, B4-nya 0, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita lihat ada nggak sih kesamaannya? Ada. Samanya mereka punya apa? Punya 4K dan Pi. Sehingga 4K dan Pi bisa dikeluarkan. Didapatkan sin X plus 1 per 3. Ya kan? 4K-nya hilang, tinggal 1 per 3-nya. 3X. N-nya tadi N3. 1 per 5 sin 5X. Terus nanti ada 1 per 7 sin 7x, dan seterusnya. Mudah kan ya untuk mencari deret Fourier? Tidak susah? Iya. Oke.
Nah, ini bonus untuk kalian. Hitunglah koefisien Fourier dari fungsi periodik gambar di bawah ini. Gampang. Ini dari min pi, di tengah-tengahnya ada, berarti di sini adalah min setengah pi. Ya, di sini min setengah pi, 0 dan ini setengah pi. Berarti di sini ada pi lagi. Nah, silahkan dihitung berapa koefisien Fouriernya, dan ini akan dikumpulkan nanti, hari Kamis paling lambat pukul 23:59. Ya, bisa. Oke, untuk kita rekap lagi untuk deret Fourier. Deret Fourier itu paling mudahnya adalah kita perhatikan persamaan deret trigonometrinya. Ini fx sama dengan A0, sigma n sama dengan 1 hingga tak hingga, an cos nx plus bn sin nx. Ini deret trigonometrinya, dan persamaan untuk mencari koefisien-koefisiennya ini jangan sampai dilupakan. Untuk A0 besarnya berapa? Yaitu 1/2pi integral min pi hingga pi fx dx. Seperti itu ya. An dan bn dan seterusnya. Oke, jangan lupa untuk tugas yang dikumpulkan pada hari Kamis pukul 23:59 di Google Classroom yang sudah kita sepakati. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.